Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Post di sesi 2. Bitalk Banjarmasin Post bicara apa saja. Bagi yang baru bergabung nih, kita lagi membahas terkait izin tambang untuk kampus bersama Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Ahmad Rian Triantono atau Triantama. Triantama Ya, alias Tama ya panggilannya, yang ada di studio, sama Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat, Adi Jayadi, yang ada di Banjarbaru pakai Zoom karena habis ngalamin insiden. Kita masih lanjut ke Adi. Tadi terputus tentang barang itu. Nah, barang itu kan salah satunya tadi untuk diiming-imingi, pemerintah mengiming-imingi memberi itu agar kampus tuh lebih bisa mengurangi beban anggaran lah. Beban anggaran terutama salah satunya adalah UKT. Gimana tuh kalau misalnya UKT, dan UKT kita tahu memang menjadi salah satu keluhan selama ini ya, semakin mahal. Itu menjadi beban tersendiri bagi orang untuk kuliah. Pemerintah kemudian mengatakan pemberian izin tambang nih supaya bisa UKT gratis. Kalau izin tambang tapi UKT-nya gratis, kan bagus juga tuh. Kalau kayak gitu gimana, Di? Gratis ya bang. Bisa Mm-mm. lah dipertimbangkan ya. Kalau kan belum Tapi tentu kan juga. maksudnya gini bang, maksudnya siapa yang bisa ngejamin Ya. kampus perguruan tinggi yang maksudnya hari ini Mm-mm. merespon positif kan bang, bisa mengelola itu ya kan bang. Ya. Ya nggak ada yang bisa menjamin bang, maksudnya sampai hari ini pun kalau statementnya meringankan UKT, menggratiskan uang kuliah tunggal, bahkan biaya kuliah, Mm-mm. dirasa dari jalan begini dirasa ya sudah salah begitu bang. Mm-mm. Makanya lah yang saya sampaikan di statement awal, nilai yang kita bangun hari ini di perguruan tinggi ya itu yang dikedepankan. Kalau mau Oke. bangun ekonominya, bangun apanya ya bikin bikin apa gitu yang menghasilkan uang kan bang, nggak harus tambang yang diberikan Iya, iya. ke izin IUP yang diberikan ke perguruan tinggi. Begitu sih bang, Oke. singkatnya lah. Ini sudah masuk pertanyaan ya dari YouTube, langsung aja karena kita sesinya ini agak pendek soalnya. Dari YouTube, Fahrurzai 1. Kalian sudah menentukan sikap. Bagaimana pihak kampus? Sudah ada respon terhadap sikap kalian? Kita ketahui ya. Eh, Adi dulu deh, Adi terutama nih, karena sikap BEM agak berbeda dengan eh, pihak kampus. Gimana? Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak kampus atau respon dari pihak kampus terkait sikap kalian yang menolak izin tambang tersebut? Oke. Sebenarnya ini lagi masa transisi. Terus Hmm. kemudian posisi saya pun hari ini belum dilantik, Bang. Insya Allah Februari dilantik kan. Nah, mengenai kemudian standing position BEM hari ini, mungkin ya karena kita mitra kritis kan, Bang. Nah, mungkin kalau komunikasi yang terjalin hari ini memang belum belum intens, mungkin hanya di luar daripada percakapan itu. Nah, cuman kalaupun ke depan ya kami selalu menyampaikan begitu, Bang, entah di media ataupun di masyarakat, bahwa kebijakan apapun ketika dirasa memang tidak sesuai regulasi, sifatnya memang percepatan yang betul-betul ingin ngebet begitu, ya kami bakal selalu di depan untuk menyuarakan. Iya. Bakal tetap menyuarakan apa yang Hmm. memang menjadi sikap dari BEM ya. Kalau di UMB gimana nih, Tama? dari UMB ya Bang. Kemarin kalau saya baca sih Pak Rektor Nolak. nolak juga sih. Ya. Nah, jadi Sejalan lah. tuh, jadi ya kita sejalan lah dengan pimpinan, dan yang pasti kan terlepas dari apapun kebijakan ataupun respon daripada pimpinan, ya apa yang dikatakan Pres Adi tadi, bahwasannya kita sebagai mitra kritis gitu, Iya. BEM ini sebagai mitra kritis kampus. Jadi terlepas dari kebijakannya baik ataupun buruk dan segala macam, selama itu
melanggar ataupun tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, ya itu akan selalu kita kritisi begitu. Dan yang pasti ya kita coba selalu untuk berbicara, diskusi, ngobrol dan sebagainya terkait tentang kebijakan ataupun respon daripada kampus terkait hal ini begitu Bang. Ya. Kemarin aku juga sempat nonton beberapa podcast wawancara lah terkait hal ini, dan banyak pengamat yang mengatakan ini cara halus pemerintah untuk menutup daya kritisnya perguruan tinggi lah secara umum. Kamu merasa gitu nggak sebagai mahasiswa, atau apa sih maunya pemerintah ini dengan baik banget gini gitu loh, baik tanda kutip ya? Ya biasanya kalau ada sesuatu hal yang baik itu bisa jadi ada maksud terselubung gitu ya Bang. Nah tapi saya izin Bang mengutip daripada Rektor Universitas Islam Indonesia yang mana Rektor UII sudah menyatakan menolak akan hal ini begitu. Saya izin mengutip bahwasannya beliau mengatakan bisa dibayangkan jika perguruan tinggi diberikan kewenangan mengelola tambang yang mengalami kerusakan luar biasa, tidak mampu melakukan otokritik, jadi kemana masyarakat mendapat pernyataan kritis yang objektif. Nah jadi apabila dipertanyakan apakah ini salah satu upaya begitu, nah mungkin bisa jadi salah satu faktornya begitu, karena tadi yang disebutkan juga tidak ada jaminan sebenarnya terkait tentang penurunan UKT, terkait tentang kemajuan pendidikan dan lain sebagainya, tidak ada kepastian begitu. Jadi rasanya hal ini juga berpotensi upaya dari pemerintah untuk membungkam dalam tanda kutip perguruan tinggi supaya tidak ada lagi yang bisa mengkritisi kebijakan dari pemerintah karena sudah diberikan WIUP tadi, wilayah izin pengelolaan tambang gitu Bang. Kalau Adi, kalau dikira-kira apa sih maksud pemerintah memberikan izin tambang, apalagi di Kalsel ya? Kalau di Kalsel nih kemarin ada organisasi juga sudah dapat kan di sini, salah satu organisasi Muhammadiyah sudah diberi yang Adaro kan. Kalau di sini kayaknya banyak lah dan sangat potensial untuk dikelola gitu kalau secara realnya. Kira-kira apa sih yang ditangkap dari BEM ULM terkait niat pemerintah memberikan barang itu ke perguruan tinggi? Oke, siap. Tes masuk Bang. Siap Mak. Mungkin sehemat saya Bang ya, kalau perasaan pun sebenarnya kalau kita mau kepentingan, mau kemudian sesuatu ya maksudnya pelan-pelan kan. Kok ini kok maksudnya barangnya ugal-ugalan betul. Kok jelas maksudnya ini sudah tidak melibatkan publik, terus kemudian yang seharusnya Komisi 12 hari ini punya hak dalam perencanaan itu kok tidak dilibatkan. Ya, kalau bertanya ini sebenarnya maksudnya apa, urgensinya apa, kalau kita memandang dalam posisi lembaga yang harusnya hari ini bisa menyuarakan apapun itu ya. Pertama gini Bang, sebelum Prabowo pun dilantik, analisa saya dari tim Prabowo mungkin juga menganalisa Bang bahwa mahasiswa ternyata punya power yang luar biasa begitu. Pada saat aksi pilkada sebelum kemudian aturan revisi undang-undang pilkada, sebelum Kaisang cemplung kan, ya mahasiswa demo pada saat itu Bang. Nah, ini juga lumayan dimention begitu sama tim analisa Pak Prabowo kan, terus kemudian PPN 12%. Mahasiswa juga turun begitu. Titik-titik beberapa wilayah juga aksi pada saat itu. Jadi 2 poin ini sebenarnya sudah bisa menyampaikan bahwa tim analisa Pak Prabowo hari ini memandang mahasiswa perguruan tinggi hari ini punya power besar. Nah, bahkan kemudian kebijakan yang hadir pun hari ini bisa diubah ketika mahasiswa sudah satu suara, satu komando di titik-titik wilayah. Makanya lah kenapa mungkin IUP itu diberikan kepada perguruan tinggi Bang. Karena ormas saja dari zaman Pak Jokowi Bang, ormas keagamaannya dispesifikkan sudah tidak banyak angkat bicara Bang. Maksudnya ketika sudah diberi izin usaha tambang, beberapa ormas ya Bang yang sudah dapat izin tambang sudah tidak banyak bicara begitu, sudah tidak kritis lagi. Makanya kemudian mungkin urgensi yang kalau kita pandang di luar kan, ya salah satunya
perguruan tinggi bahkan mahasiswa hari ini juga mau dibungkam begitu. Mau dikasih apa tameng kan bahwa kalau ketika kami sudah beri kebijakan buat kalian ya sudah kalian diam, nggak usah bicara lagi, nggak usah keluar-keluar lagi. Mungkin itu sih Bang yang saya tangkap hari ini ya. Makanya tim analisa Dari yang Prabowo. sudah ada saja ya, Betul. yang jelas sudah kan kemarin organisasi kemasyarakatan ya, ormas ya. Kalian pandang itu sudah ada dampak langsung lah ketika sudah diberi ada perubahan sikap Iya, yang terjadi dari ormas-ormas yang diberi konsesi. Itu mungkin yang kalian khawatirkan ya. Betul. Dari rencana ini. Menurut kalian sebaiknya kampus tuh seperti apa sih terkait tambang ini? Berdiri di mana kampus terhadap pengelolaan tambang lah? Oke. Dari saya dulu ya Bang. Oke, bagaimana sih seharusnya sikap kampus ya Iya. gitu ya terkait tentang konsesi tambang? Karena kita tahu banyak lah yang banyak masalah lah. Betul, Yang bermanfaat juga banyak. Kita nggak menutup mata. betul. Mereka juga banyak Hal tersebut difokuskan dalam pengembangan pendidikan atau bahkan misalnya tadi untuk tujuan penurunan UKT dan lain sebagainya kan sebenarnya itu juga bisa menjadi alternatif gitu Bang. Kenapa justru hal ini malah memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang yang mana tadi dampaknya dan tidak ada keterpastian gitu. Jadi sangat apa ya, sangat menjadi tanda tanya besar lah bagi kami semua begitu Bang. Apakah kalian tidak melihat ada jaminan bahwa kampus akan tetap kritis meski sudah diberi izin tambang? Adi, nggak ngelihat itu kah? Atau ngelihat negatifnya aja nih gitu loh? sampai hari ini sebenarnya belum ada sinyal-sinyal positif sih Bang. Maksudnya yang hari ini memang betul-betul urgensi bahkan variabel yang jadi pertimbangan ini apa? Makanya ketika memang kalau narasinya cukup biaya UKT diringankan bahkan UKT apa uang kuliah mahasiswa digratiskan ya banyak alternatif begitu Bang. Maksudnya banyak cara yang memang bisa ditempuh untuk dapat poin itu begitu. Bahkan kalau izin, bahkan kalau sebenarnya hari ini melihat memang apa yang memang harus diprioritaskan daripada perguruan tinggi ya Tridharma itu tadi Bang. Ya itu jadi nilai yang memang harus diprioritaskan. Kalaupun hari ini kita melihat, kita baca ya sama yang disampaikan sama Prestama bahwa memang secara range memang kita masih di tahap menengah begitu Bang. Perguruan tinggi Indonesia yang memang rata-rata masih di tahap menengah untuk maksudnya untuk apa ya? Secara tingkat nasional begitu di dunia. Ya makanya itulah yang saya sampaikan memang poin daripada Tridharma Pendidikan itulah yang coba kita prioritaskan hal ini. Kalau bisa artikel yang kita prioritaskan terus kemudian kajian-kajian yang memang jadi prioritaskan bahwa proses peningkatan nilai-nilai itu tadi yang coba kita kedepankan bukan malah mencari keuntungan daripada kebijakan yang hadir begitu. Oke, kalau kalian menolak, sebenarnya mungkin tadi sudah dijawab sedikit ya, tapi lebih spesifik. Karena katanya kan kita nih, kalau mahasiswa itu bisa ngomong aja nih, nggak ngasih solusi, itu kan ada juga tuh pasti yang kritik-kritik seperti itu. Kalau dibalik, apa kemudian solusi yang bisa diberikan? Pemerintah sudah berniat dengan cara itu, kemudian mahasiswa menolak. Kira-kira apa sih yang sebenarnya masih bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan kampus lah dalam tanda kutip, termasuk dengan tujuan meringankan beban UKT dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan pemerintah gitu selain memberi konsesi tambang? Baik Bang, tadi mungkin ada beberapa faktor ya. Tadi juga sudah sedikit saya sebutkan bahwasannya sebenarnya terkait tentang prioritas daripada program pemerintah tersendiri. Sebenarnya seandainya pemerintah ingin justru meningkatkan kualitas pendidikan, maka fokusnya adalah bagaimana pendidikan itu bisa ditingkatkan gitu kan.
Salah satunya dengan program-program yang nantinya akan dilakukan atau dicanangkan ke depan. Nah ya tadi prioritas kita kan saat ini program Presiden kita Pak Prabowo, yakni kan tentang makan bergizi gratis dan swasembada pangan gitu ya. Nah seandainya mau diberikan juga porsi daripada pendidikan, ya kenapa pendidikan juga tidak dapat porsi Yang prioritas besar juga, itu gitu. karena Nah kan gitu. cuma urutan berapa ya kalau Betul. Jadi kan Kemendikti. highlightnya kan justru malah yang poin-poin yang tadi Bang. Nah kemudian juga kalau berbicara soal solusi yang lain, untuk menunjang dan meningkatkan tridharma perguruan tinggi tadi, pemerintah juga bisa memberikan hibah-hibah kepada perguruan tinggi terkait tentang penelitian, kemudian pengajaran maupun pengabdian gitu. Jadi kan itu sejalan dan selaras dengan tujuan pendidikannya sendiri Bang. Jadi itu mungkin bisa jadi alternatif sebenarnya daripada kita di Indonesia ini ya Bang. Sehemat saya, setahu saya, kita tuh lebih suka tuh yang instan gitu. Ya. Yang gimana caranya tak sudah ada gitu. Nah salah satunya kan dengan pencetusan kebijakan dan juga hari ini juga harapannya dengan pemberian konsesi tambang, perguruan tinggi langsung tak UKT turun gratis. Nah kan nggak bisa semudah itu sebenarnya. Itu juga, perlu proses yang panjang gitu. Nah Dan itu belum ada jaminan tadi ya, betul Bang. bahwa setelah diberi pun Apakah apakah akan turun atau apalagi gratis. apakah mungkin turun cuma 5% Ya, kan? turun juga. kan? Oke. Nah gitu. Ya, oke. Kita harus break lagi nih, Tama sama Adi. Teman-teman di rumah, sekali lagi kita harus break di sesi 2 ini. Sekali lagi kalau mau tanya-tanya silahkan komen di YouTube, Facebook, atau Instagram karena kita live di 3 platform tersebut. Kita akan kembali di sesi selanjutnya setelah break berikut ini, masih bersama saya Rahmadani dan Tama, Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan Adi, Ketua BEM ULM Universitas Lambung Mangkurat. Jangan kemana-mana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.